Hai sobat, gue Anglit Story. Kali ini gue mau membahas tentang hipnotis atau yang kalau di sini dikenal dengan nama gendam. Tapi sebelumnya kita simak dulu video yang satu ini. Ini video berasal dari CCTV, nggak ada suaranya, yang beredar tahun 2016. Ada orang datang. Perhatikan gerakan tangannya. Mungkin dia mau minta sesuatu yang bisa diusap ke wajahnya. Di sini gue ngelihat gerakannya aneh ya, karena normally orang, tapi kalau dia tangan kanannya ke arah sini. Next. Karena gue juga bukan pakar hipnotis, gue juga bukan pakar gendam. Terus dikasih tisu basah. Nah. Terus temennya datang, kasih merek lain. Di scan barcode, sudah mau dibungkus. Kasih uang. Nah, lihat lagi. Saat sudah mau diberi, mereka berdua yang baju abu-abu dan baju putih, tangannya menunjuk ke seberang. Butuh 2 orang untuk mewipe apa sih namanya, menyapu pandangan, maksudnya menyuruh si mbak-mbak ini yang pakai baju pink untuk melihat ke sebelah kanannya dia, mengalihkan perhatian. Dia ngecek mbaknya prosedurnya udah benar. Sedangkan yang satu yang digantung itu peralatan bayi. Jadi dia kayak mau basa-basi, ini apa. Sementara temannya itu menanyakan uang. Nah, lihat. Bapak-bapak yang pakai baju putih itu merogoh-rogoh ke dalam kasir. Jadi perhatian mungkin bagi yang punya toko ya, setidaknya jauhkanlah kasir dari pandangan para tamu, dari pandangan para customer, supaya orang tuh kalau ngelihat duit kan kadang-kadang pengen ngambil gitu ya, pengen usil, ramai nggak sih tokonya, banyak nggak sih duitnya. Jauhkan mesin kasir dari pandangan orang supaya keinginan orang yang usil-usil kayak gitu dapat dipendam. Mbaknya ini dengan polosnya, udah nggak apa-apa ya, pasti dengan bapak-bapak ini kayak apa ya, banyak bicara. Dia seperti membingungkan mbak-mbaknya, ambil yang ini, terus oke. Dia dengar ada orang datang, shoot, bapak-bapak yang pakai baju, sebentar. Bapak-bapak yang ini pakai baju abu-abu nggak dengar ada orang datang, pintu kebuka, dia noleh, tangan stop. Terus yang pakai putih, terkadang kalau menanggapi dengan body language kayak gini, orang respon pertama kali tanda tanya, ada apa? Tapi ada juga orang yang merespon menurut apa yang diminta. Stop di situ, berhenti di situ. Mas-mas yang datang ini sepertinya bawa cemilan atau apa itu barang yang dibutuhin sama mbak-mbak ini. Jadi dia memang rencananya mau nunggu di sini, nggak berniat untuk membeli. Ada yang bilang hipnotis. Tapi kalau gue ragu ya, ini bukan hipnotis ya, ini seperti kayak memainkan body language gitu ya. Ya, sebenarnya apa sih dimaksud dengan hipnotis atau gendam itu, keduanya yang jelas berbeda. Ada di banyak cerita di mana gendam itu dilakukan dengan cara menopok pundak orang yang mau digendam. Tapi berarti orang yang tangannya buntung, maaf ya, orang yang tidak punya tangan berarti tidak bisa punya ilmu gendam ini dong.
Ya kan tangannya buntung, gimana dia bisa nepok? Ini gue serius nanya loh. Bisa nggak sih? Konon katanya gendam ini berkaitan dengan mantra-mantra yang kalau supaya orang dapat menguasai mantra ini setidaknya harus berpuasa dulu selama beberapa hari, barulah ia bisa mendapatkan mantra ini. Katanya sih begitu. Namun ada satu hal, setidaknya gue di dalam channel gue ini, gue tidak mau membahas hal-hal yang berkaitan dengan magis, karena gue selalu mencoba menalar dengan logika dulu. Jadi agak nggak dimasuk di akal gue yang namanya ilmu gendam ini. Dan kalaupun misalnya ada yang bertanya ya soal gendam, mohon maaf sebelumnya ya, gue nggak tahu. Gue nggak membahas tentang gendamnya, karena ya seperti tadi yang gue udah bilang, beberapa ada yang mengatakan kalau gendam ini bisa dilakukan melalui tepokan, ada juga yang bisa melalui telepon, yang dimana kalau mau ngebatalin ilmu gendamnya itu harus ditepok balik. Ini gue ada nonton kemarin dari salah satu stasiun TV, di sana dikatakan tips untuk mencegah supaya gendamnya itu tidak masuk ke dia. Caranya adalah ambil jarum, kemudian jarumnya itu dililiti benang sambil berkata anti gendam, anti gendam. Lalu jarum yang sudah dililiti benang itu dimasukkan ke dalam dompet atau tas atau kantong atau apapun itu ya pada saat kita mau pergi keluar rumah. Yang tujuan melakukan ini agar memprogram otak alam bawah sadar kita secara permanen. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, kalau memang tujuannya seperti itu ya, yang untuk memprogram alam bawah sadar, kenapa juga tidak mencoba menulis di buku anti gendam, anti gendam, anti gendam? Itu kan juga sama memprogram alam bawah sadar. Sama juga kan seperti anak-anak yang kalau disuruh belajar bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mengingat apa yang sudah dipelajari, anak-anak itu pasti akan disuruh menulis di buku supaya ingat. Jadi antara gendam dan hipnotis ini sama-sama bekerja di alam bawah sadar, yang kalau di negara kita ini yang namanya gendam termasuk penipuan. Tapi bagaimana dengan kasus hipnotis di luar negeri? Ada kasus yang bertempat di Los Angeles. Pada saat itu ada pasangan suami istri. Mereka ini menempati sebuah rumah yang cukup besar, ada 15 kamar setidaknya di Hancock Park. Jadi karena rumahnya itu besar, maka beberapa kamar disewakan kepada penghuni lain. Yang salah satu penghuninya adalah salah satu anggota gangster yang bernama Charles Fauci. Pasangan suami istri yang kaya ini bernama Jeremy dan Betty Ferreri. Tapi sebenarnya suaminya ini memang sudah kaya dari dulu karena bapaknya adalah orang yang sangat berpengaruh. Dan si Jeremy yang biasa dipanggil dengan Jerry ini menikah dengan Betty. Tapi sempat si orang tua Betty menolak sehingga mereka pun pergi ke Los Angeles. Yang setelah menikah ternyata Jerry seringkali melakukan KDRT kepada Betty. Dan hampir tiap malam Jerry pulang membawa wanita lain. Bisa dibayangkanlah bagaimana perasaannya Betty. Maka di suatu malam di tahun 1948, itu kan tape, Jerry pulang dengan wanita lain yang merupakan seorang model yang pasti usianya lebih muda dan sangat menarik ya. Bisa dibayangkan betapa hancurnya perasaan Betty melihat Jerry dan wanita itu asik berduaan. Maka dengan marah Betty pun mengambil kunci ledeng dan mengusir Jerry serta wanita itu. Dan keributan mereka ini didengar Charles Fauci. Lalu ya kayaknya si Charles ini udah bosan ngedengerin berantem lagi. Jadi Charles memberikan pistolnya kepada tukang kebun keluarga itu yang bernama Alan Edron. Charles juga bilang ke Alan kalau Jerry mau membunuh Betty. Bertepatan dengan itu, Betty terdengar menjerit. Alan pun langsung berlari ke sumber suara Betty yang saat itu sedang ada di dapur, dan Alan menembakkan 2 kali pistolnya, tapi Jerry masih hidup dan Betty pun menghabisi suaminya. Ada hal yang menarik di kasus ini di mana Betty, Alan, serta Charles terbukti tidak bersalah telah melakukan tindakan kejahatan itu. Padahal awalnya Alan sudah mengaku kalau ia bersalah. Namun dengan pemeriksaan 2 psikiater, mereka mengatakan kalau Alan pada saat itu sedang di bawah pengaruh hipnotis. Jadi pada saat Charles memberikan pistol itu di tangannya Alan pun ada di bawah semacam sugesti yang mengatakan ia harus melakukan itu supaya Betty selamat.
ia dihipnotis untuk melakukan kegilaan. Tapi kalau melihat lagi beberapa tahun sebelumnya, di mana pada tahun 1940-an itu hipnotis nampaknya menjadi sebuah trending pada saat itu ya. Tapi ya, gue sendiri ragu nih dengan alasan seperti itu. Cuma ya nggak usah perlu diperdebatkan lagi. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Gue harap kalian suka dengan video gue ini. Dan kalau kalian ada unek-unek apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.